Selanjutnya, kita masuk kepada hak dan kewajiban anak. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja hak dan kewajiban kalian sebagai anak? Nah, hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hak akan diterima setelah kita menunaikan kewajiban kita. Ada beberapa hak dan kewajiban kalian sebagai anak. Yang pertama adalah hak dan kewajiban di rumah. Kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian. Sebagai kewajibannya, kalian harus membantu orang tua di rumah. Selanjutnya, kalian berhak untuk mendapatkan makan dan minum. Nah, sebagai kewajibannya, kalian harus merapikan kamar tidur kalian sendiri. Nah, hak yang ini kalian tidak akan pernah lupa, ya kan? Yaitu mendapatkan uang jajan. Sebagai kewajiban kalian adalah belajar dan mengerjakan PR kalian. Jangan sampai anak-anak hanya meminta uang jajan saja setiap hari, tapi tidak mau atau malas belajar dan mengerjakan PR. Bahkan, anak-anak sampai menyibukkan orang tua kalian karena harus terus-menerus menyuruh kalian untuk belajar, dan kalian tidak ada kesadaran sendiri untuk belajar mandiri. Jadi, jika kalian sudah mendapatkan hak kalian di rumah, maka kalian harus melaksanakan kewajiban kalian sebagai anak di rumah kalian sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kalian di sekolah. Nah, hak pertama adalah mendapatkan nilai. Nah, kewajiban kalian adalah belajar dengan tenang. Jika kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak harus belajar sungguh-sungguh dan di dalam kelas harus tenang dan tidak ribut. Insya Allah, nilai yang bagus akan kalian dapatkan. Selanjutnya, hak kalian di sekolah adalah menggunakan fasilitas sekolah, dan kewajiban kalian adalah memakai seragam sekolah secara lengkap. Selanjutnya, hak kalian di sekolah adalah mendapatkan bimbingan dari guru, dan kewajiban kalian adalah mematuhi guru tersebut, karena guru adalah orang tua kalian di sekolah. Nah, anak-anak, itulah beberapa hak dan kewajiban kalian ketika kalian berada di dalam lingkungan sekolah. Tentunya masih banyak lagi ya anak-anak hak dan kewajiban kalian ketika kalian berada di sekolah. Dan yang ketiga anak-anak, hak dan kewajiban kalian saat kalian berada di masyarakat. Hak kalian di masyarakat adalah mendapatkan keamanan, sedangkan kewajiban kalian adalah mengikuti kerja bakti. Selanjutnya, hak kalian di masyarakat adalah mendapatkan lingkungan yang bersih, dan kewajiban kalian adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik itu di jalan, di parit-parit, atau di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian, hak kalian di masyarakat adalah berteman dengan tetangga. Kalian tidak boleh memilih-milih antara teman di tetangga rumah kalian. Dan kewajiban kalian adalah menolong sesama tetangga. Jika kalian ingin memiliki banyak teman di lingkungan tetangga kalian atau di lingkungan rumah kalian, maka kalian harus saling tolong-menolong antara sesama tetangga kalian. Anak-anak, sudah paham ya tentang hak dan kewajiban kalian, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekarang, tugas kalian adalah mencari dan menyebutkan 4 hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, selain yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Muatan pembelajaran IPA. Matahari sebagai sumber energi yang tidak tergantikan. Matahari merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperoleh manusia secara gratis. Matahari mampu menghasilkan 2 energi sekaligus, yaitu energi panas dan energi cahaya. Sebagai sumber energi panas, matahari menghangatkan bumi dan tidak membiarkannya menjadi beku.
Sedangkan sebagai sumber energi cahaya, matahari menerangi sebagian wilayah bumi yang mendapatkan sinarnya. Tanpa sinar matahari, seluruh bumi akan gelap gulita untuk selamanya. Matahari mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup. Beberapa pemanfaatan energi matahari. Yang pertama adalah mengeringkan ikan. Pernahkah kamu melihat aktivitas nelayan yang menjemur ikan? Kegiatan tersebut dapat kita jumpai di daerah pesisir pantai. Ikan dijemur agar tidak mudah membusuk dan lebih awet. Agar proses pengeringan berlangsung cepat, ikan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Para nelayan menggunakan panas matahari untuk mengeringkan ikan hasil tangkapan. Yang kedua adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi panas matahari juga digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Yang ketiga adalah sebagai pembangkit listrik. Panas matahari juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit ini menggunakan panel sel surya. Alat ini digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Energi ini dapat digunakan untuk mengaliri rumah penduduk dan penerangan jalan pada malam hari. Anak-anak, apakah kalian tahu sumber energi apa yang digunakan sepeda motor untuk bisa menjalankannya? Ya, bensin anak-anak. Bensin itu merupakan salah satu contoh dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi, tetapi sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun dan berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Tetapi karena minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, maka jumlahnya itu sedikit ya anak-anak. Jumlahnya terbatas, tetapi permintaan dari orang-orang malah semakin bertambah setiap tahunnya. Nah anak-anak, contoh minyak bumi ada banyak jenisnya ya. Ada bensin, kemudian ada minyak tanah, kemudian minyak goreng, solar, aftur yaitu bahan bakar pesawat, kemudian ada juga oli. Anak-anak tahu kan, minyak bumi itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat banyak kegunaannya. Untuk bahan bakar seperti sepeda motor, mobil, truk, terus untuk industri pabrik juga. Kemudian untuk produk-produk dapur. Kemudian untuk pembangkit listrik, yaitu sumber tenaga pembangkit listriknya. Maka dari itu, kita harus menghemat penggunaan minyak bumi. Contoh, misalnya, kita mengurangi penggunaan mobil atau motor. Jika dalam jarak yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki saja. Selain itu, kita juga bisa menggunakan energi alternatif atau energi yang baru. Misalnya, energi tenaga surya, energi panas bumi, ataupun energi biomasa. Paham ya anak-anak tentang sumber energi. Muatan pembelajaran IPS. Anak-anak, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sangat banyak, tidak terbatas, dan akan selalu ada. Misalnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, ada juga biomasa atau sisa-sisa dari kotoran hewan dan tumbuhan. Kemudian ada geotermal dari panas bumi. Dan kita harus bijak dan selalu melestarikannya. Sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik ya anak-anak, supaya dapat menjaga keberlangsungan hidup kita. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya anak-anak, dan ini sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kenapa terbatas?
karena sumber daya alam tersebut didapat dari fosil-fosil makhluk hidup dari zaman dahulu yang ada di dalam bumi. Dan juga diperlukan waktu yang sangat lama untuk mengambilnya. Misalnya minyak bumi, emas, kemudian batu bara, tembaga, dan berbagai tambang lainnya. Makanya kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini ya anak-anak. Nah, tugas kalian adalah tuliskan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sebanyak-banyaknya ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam tersebut setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Apa saja sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Banyak pegunungan atau bukit barisan, pesisir, dan rawa. Budidaya tanaman, kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Di pulau ini kaya akan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua adalah Jawa. Di pulau ini memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi menghasilkan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah memiliki persawahan, padi yang tersubur di Indonesia. Dan di pesisir pantainya adalah budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Selanjutnya yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Pulau ini besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Bentang alam di pulau ini berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di dataran rendah ada pertanian, padi, jagung, dan pala. Di dataran tinggi ada perkebunan kopi. Dan daerah pantai ada perkebunan kelapa. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar Pulau Papua berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Nah, anak-anak, itulah kondisi alam di 5 pulau terbesar di Indonesia. Silakan dicatat dulu ya anak-anak tugasnya. Muatan pembelajaran SBDP. Anak-anak, silakan disimak dulu ya lagu berikut ini.